Pancasila oleh pembina upacara, diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Dan umat yang kelak mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, peringatan hari jadi seyogianya adalah sebuah momentum yang tepat untuk melakukan refleksi atas perjalanan yang telah dilalui, untuk kemudian kita jadikan sebagai elemen pembentuk pijakan baru dalam mengambil sikap langkah yang lebih bijak di masa mendatang. Begitu pula dengan perayaan Hari Jadi Lombok Tengah yang kita laksanakan hari ini adalah sebuah bentuk festivalisasi cinta atas segala torehan kebaikan yang telah dijejakkan oleh para pendahulu. Kemudian kita himpun menjadi energi baru dalam melanjutkan setiap episode langkah membangun Lombok Tengah bersatu jaya. Dalam momentum Hari Jadi Lombok Tengah yang ke-77 ini, kita mengusung tema Bangkit Bersama Ikhtiar untuk Maju. Tema ini adalah ajakan kolektif setiap elemen di daerah ini untuk menguatkan semangat kebersamaan sebagai modal utama ikhtiar mencapai kemajuan selepas kita melalui kegetiran hidup di semasa pandemi COVID-19 yang lalu. Hadirin yang berbahagia, pandemi COVID-19 memang telah berakhir, akan tetapi imbas dari pandemi tersebut masih kita rasakan sampai dengan saat ini, terutama dalam hal anggaran, sehingga kita masih melakukan penyesuaian dengan mengutamakan program yang lebih prioritas. Dalam kondisi semacam ini, selain membutuhkan kreativitas, juga kejernihan pandangan setiap unsur kepentingan, sehingga program pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Di tengah keterbatasan, sejumlah program terobosan dan strategis tetap kita laksanakan. Di antaranya, peluncuran kartu Mai Meres yang merupakan asuransi kesehatan bagi tokoh agama. Kami tahu bahwa program ini tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan pengabdian dan pengorbanan para tokoh agama di dalam membina umat. Sedangkan bagi petani dan nelayan yang merupakan aktor-aktor dalam sektor paling signifikan bagi pembangunan di daerah ini, kita berikan asuransi agar mereka tetap merasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam hal pengentasan kemiskinan, di mana kemiskinan merupakan tantangan bagi semua pemerintahan di dunia, kita terus melakukan upaya-upaya yang lebih sistemik. Salah satu langkah strategis yang kita laksanakan adalah menerbitkan peraturan bupati tentang konvergensi penanggulangan kemiskinan. Melalui peraturan ini akan tercipta program yang lebih kolaboratif antara stakeholder sehingga penanganan kemiskinan dapat ditangani secara lebih komprehensif. Di bidang pelayanan publik merupakan bidang paling vital bagi seluruh pemerintahan karena aktivitasnya berhubungan langsung dengan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Akan kita maksimalkan dengan pembentukan
mall pelayanan publik yang insya Allah akan kita luncurkan pada bulan Desember 2022 ini. Sekaligus kita persembahkan sebagai kado ulang tahun untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hadirin yang berbahagia, di hadapan kita tantangan akan semakin beragam. Hal demikian merupakan keniscayaan kehidupan. Maka yang paling penting adalah kita hendaknya mampu menjadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk mencapai kesuksesan. Para pemimpin dunia termasuk Presiden Joko Widodo mengingatkan tentang adanya ancaman resesi ekonomi global tahun 2023. Situasi resesi yang digambarkan dapat mengoyak-oyak kehidupan masyarakat global. Namun pada saat yang bersamaan pula kita diingatkan untuk tidak panik terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Kita harus tetap menatap dengan optimis bahwa kita bisa terhindar dari krisis tersebut. Maka dari ini kita harus lebih bijaksana dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi kemungkinan krisis yang terjadi. Dan yang paling penting adalah kita mempersiapkan dan memperkuat UMKM agar tetap kokoh dalam setiap badai ekonomi yang melanda dunia. Karena sektor UMKM sudah terbukti menjadi sektor yang paling tangguh bertahan dalam era krisis seperti masa-masa pandemi COVID-19 yang lalu. Untuk itu, beragam pendampingan diberikan bagi pelaku UMKM Kabupaten Lombok Tengah. Dengan begitu, insya Allah UMKM tetap kokoh dan menjadi pilar strategis dalam menjaga kesinambungan ekonomi daerah. Hadirin yang kami hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, kami dengan segenap kerendahan hati menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap tamu undangan dan peserta yang telah menghadiri kegiatan ini. Kehadiran Bapak Ibu sekalian adalah kado terindah bagi kami, karena kami yakin bahwa kehadiran Bapak Ibu adalah bentuk cinta bagi daerah dan masyarakat Lombok Tengah. Ucapan yang sama kami sampaikan kepada segenap masyarakat Lombok Tengah yang senantiasa mengiringi kami dengan doa dan dukungan untuk membangun Lombok Tengah tercinta. Masih banyak pekerjaan kami yang belum tuntas, dan kami bertekad untuk berikhtiar dengan segenap daya dan upaya untuk menuntaskan setiap program yang telah dicanangkan. Mohon doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan ridhonya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Dirgahayu Lombok Tengah ke-77, Lombok Tengah Bersatu Jaya, bangkit bersama, ikhtiar untuk maju. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Lombok Tengah Haji Lalumanul Bahri SIP. Puji syukur kami panjatkan kehadiratmu atas nikmat tidak terhingga yang kau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka peringatan ke-77 Hari Jadi Kabupaten Lombok ini. Dengan penuh harapan kami mohon kehadiratmu ya Allah. Jadikanlah